Bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang selanjutnya dari A'immatul Huda, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam At-Tirmidzi dalam urutan ulama-ulama hadis dia mendapat peringkat yang keempat setelah Bukhari, kemudian Muslim, kemudian Abi Dawud, kemudian Tirmidzi. Lah Imam Tirmidzi ini dinasabkan kepada daerahnya yang namanya Tirmidzi, dan nama beliau bukan Tirmidzi. Nama beliau adalah Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah ibn Musa ibn Dhahhak As-Sulami At-Tirmidzi, tetapi masyhur disebut dengan Imam Tirmidzi karena dinasabkan kepada daerahnya, namanya Tirmidzi, yang ada di Uzbekistan. Dan hampir rata-rata semua ulama hadis itu tidak ada yang asli Arab kecuali Imam Muslim. Jadi selain Imam Muslim itu semua orang ajam, orang asing. Imam Bukhari orang asing, Abi Dawud orang asing, Ibnu Hibban orang asing, termasuk Imam Tirmidzi. Tidak ada keturunan Arab sama sekali. Bahkan tumbuh di daerah Futuhat, negara-negara yang dibebaskan kaum muslimin. Akhirnya kemudian negara itu menjadi negara Islam, dan lahirlah dari negara itu para ulama-ulama besar. Salah satunya adalah Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Lah Imam Tirmidzi ini sebagaimana imam-imam yang lainnya. Jadi Imam Tirmidzi hidup di generasi terbaik umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, maksudnya aku dan para sahabatku. Kemudian setelahnya para tabi'in, kemudian setelahnya para tabi'u tabi'in. Lah Imam Tirmidzi itu hidup di zaman tabi'u tabi'in. Artinya dia hidup di zaman keemasan, di zaman yang mendapatkan rekomendasi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khairul qurun, sebaik-baik generasi. Artinya di zaman itu banyak para ulama. Di zaman itu masih hidup para ulama hadis, para pakar-pakar, sehingga memungkinkan seseorang itu untuk belajar dan memperdalam ilmu agama. Jadi Imam Tirmidzi hidup di zaman abad ketiga dan berada pada Daulah Abbasiyah. Lah Imam Tirmidzi sendiri adalah salah satu murid yang paling masyhur dari dua ulama besar. Salah satu gurunya adalah Imam Bukhari, dan itu yang banyak merubah kehidupan Imam Tirmidzi, dan yang kedua Imam Muslim. Jadi dua ulama inilah yang mengkader seorang alim bernama Tirmidzi sehingga menjadi ulama besar. Bahkan karyanya Jami At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi itu memiliki keistimewaan melebihi kitab-kitab yang lainnya, termasuk Bukhari Muslim. Nanti kita akan sebutkan apa keistimewaan Sunan Tirmidzi ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
disebutkan bahwa ketika Imam Bukhari meninggal dunia, maka tidak ada di Khurasan orang yang lebih alim melebihi Imam Tirmidzi. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menggantikan wafatnya Bukhari dengan lahirnya Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi itu menggantikan posisi Imam Bukhari di Khurasan. Bahkan ketika Imam Bukhari meninggal dunia, itu pula yang menjadikan Imam Tirmidzi itu selalu banyak menangis, sedih karena kematian guru tercintanya Imam Bukhari. Ada yang mengatakan sebab itulah akhirnya pandangannya di usia tua akhirnya buta. Tapi ada yang mengatakan bahwa Imam Tirmidzi buta karena banyak menangis, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usia tuanya dia selalu qiyamul lail, salat malam, kemudian selalu menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tangisannya itulah menyebabkan kebutaan Imam Tirmidzi di waktu tua sampai meninggal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dijelaskan bahwa Imam Tirmidzi itu kata para ulama, kana Tirmidzi yuhibbul ilma wal irtihal. Jadi Imam Tirmidzi itu sangat senang dengan ilmu dan melakukan rihlah thalabul ilmi. Ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, kebiasaan para ulama sejak dulu, kalau kita melihat sirah atau sejarah imam madhab dan juga imam-imam hadis, maka tidak lepas daripada rihlah talabul ilmi. Dan memang begitu, ilmu itu akan mudah didapat dengan rihlah. Makanya Yahya bin Abi Katsir mengatakan, la yunadul ilmu birahatil jismi. Tidak mungkin ilmu itu diraih dengan istirahatnya badan. Artinya seseorang itu harus berusaha untuk mencari ilmu dengan cara melakukan safar. Kita lihat dalam Al-Quran kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam rihlah talabul ilmi, mencari Khidir. Kemudian kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu an safar dari Madinah menuju Basrah, berjumpa dengan Abdullah ibn Unais 1 bulan, PP 2 bulan, hanya mendapatkan 1 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan Al-Hafidh Ibnu Naqtah ini sampai ketika rihlah talabul ilmi dia terjebak di sebuah negara yang sangat dingin, mungkin daerah kutub begitu ya, karena mungkin zaman dulu kan tidak ada kompas ya, di zaman itu tidak ada semacam Google Map, jadi ya kadang nyasar gitu ya. Akhirnya masuk ke daerah yang sangat dingin dan dia tidak bisa lepas di situ. Lah sampai-sampai dijelaskan bahwa hatta saqatat asabi'ahu, sampai-sampai karena saking dinginnya akhirnya jari jemarinya itu patah. Jadi es gitu ya. Kemudian akhirnya bisa dipatahkan karena membeku sampai bisa dipatahkan jari-jarinya min syiddatil bardi, karena sangat dingin sekali gitu kan. Begitulah para ulama terjebak dalam sebuah kutub ataupun suasana yang dingin sampai patah-patah anggota badannya. Sampai dijelaskan fa innal a'dha tatasaqat min syiddatil burudati fa ba'dul ulama rahalu hatta saqatat a'dha'uhum min syiddatil barri. Sampai-sampai sebagian para ulama ada yang patah jari jemarinya karena dinginnya cuaca. Bahkan ada juga yang dirampok. Bahkan ada juga yang rihlah talabul ilmi kehabisan bekal, kehabisan minum sampai meminum air kencingnya sendiri.
Begitulah para ulama mengadakan rihlah untuk thalabul ilmi. Ma'asyiral muslimin, lalu apa hikmahnya? Kenapa kemudian para ulama rihlah termasuk Imam Tirmidzi? Karena dengan rihlah thalabul ilmi itu ikhwatu fiddin, maka seseorang akan berjumpa dengan banyak ulama. Dengan banyaknya ulama tentu akan berbeda pengetahuan. Dengan berbeda pengetahuan akan bertambah wawasan. Kemudian juga satu ulama dengan yang lainnya juga memiliki akhlak yang berbeda-beda, memiliki adab yang berbeda-beda. Dan biasanya kalau seseorang safar talabul ilmi itu semangat belajarnya akan lebih dibandingkan seseorang belajar di negerinya sendiri. Begitulah fitrah ilmu. Makanya para ulama mereka berusaha untuk hijrah, belajar di luar daerahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara pujian para ulama terhadap Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, dijelaskan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala. Bayangkan, Imam Ibn Hibban ini salah satu ulama hadis, tapi memuji Imam Tirmidzi. Kata Imam Ibn Hibban, kana Abu Isa mimman jama' wa sannafa wa hafidha wa dzakar. Adalah Abu Isa, maksudnya Imam Tirmidzi, adalah orang yang berhasil mengumpulkan banyak riwayat, banyak karya, kuat hafalan, dan banyak menorehkan masail-masail. Bahkan dijelaskan oleh Abu Sa'id Al-Imam Hakim rahimahullahu ta'ala. Imam Hakim ma'ruf karyanya Mustadrak Al-Hakim. Imam Hakim mengatakan matal Bukhari, ketika Imam Bukhari meninggal dunia, kata Imam Hakim, lam yakhluq bi Khurasan misla Abi Isa. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Imam Bukhari di Khurasan melebihi Abi Isa, maksudnya Imam Tirmidzi. Fil ilmi, baik dalam ilmu, wal hifdi dalam hafalan, wal wara'i dalam wara', wal zuhdi dalam zuhud. Baka hatta umiya, dia senantiasa banyak menangis sampai mengalami kebutaan di waktu tuanya. Wa baqiya dhariran, dan dia terus mengalami kebutaan sinin bertahun-tahun karena menangis, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Lihat, Imam Tirmidzi ini tidak mungkin dipuji oleh ulama besar sekelas Imam Hakim, sekelas Imam Ibn Hibban, atau sekelas Ibnu Katsir, atau sekelas Ibnu Ahmad Al-Hambali dan ulama-ulama yang lainnya, kecuali karena memang ada keistimewaan dari Imam Tirmidzi. Sekarang pertanyaan, kalau seandainya Anda ini, antum ini minta pandangan orang lain, tolong tulis soal saya, kira-kira apa yang ditulis? Coba antum tulis soal saya, bagaimana pandangan antum tentang saya? Mungkin satu, pelit, pemarah, kurang ajar. Nggak ada yang bagus, ya. Dan itu kita lihat, coba ustadz-ustadz kita saja yang ada di YouTube itu, lihat komentar di bawah itu. Tidak ada yang bilang, oh seorang alim, muhaddis, mutqin, hafid, muhaddis. Tidak ada. Yang ada cebong. Gak jelas di bawah itu. Ah, ini golongan cebong, ini radikal, ini ustadz-ustadz yang gak jelas, ini ustadz tanda-tanda teroris, ini ustadz pemecah belah. Gak ada pujian-pujian sebagus para ulama dulu kan. Sehebat apapun ustadz-ustadz yang masuk YouTube, pasti ada komentar negatif di bawah, walaupun yang disampaikan itu kebenaran. Coba kenapa? Lain dengan ulama dulu kan. Ulama dulu betul-betul dipuji oleh orang lain. Tapi ustadz-ustadz di zaman sekarang, sehebat apapun dia menyampaikan ilmu, tetap saja komentarnya negatif di bawah itu. Apalagi kalau sudah membantah dan menyingkap kesalahan ustadz yang lain, oh dibully habis. Artinya bahwa
orang sekarang ini mendapatkan pujian manusia itu sulit. Kenapa? Karena kapasitasnya berbeda dengan ulama dulu. Memang ulama dulu betul-betul ulama, ya, seperti Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Ammad Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, Al-Imam At-Tirmidzi tilmidhu Abi Abdillah Al-Bukhari. Dia adalah muridnya Abi Abdillah Imam Bukhari. Kemudian dia mengatakan, kana ayatun fil hifdzi wal itqan, bahwa Imam Tirmidzi itu memiliki ayat, tanda-tanda kebesaran Allah di dalam kuatnya hafalan dan mutqinnya hafalan. Sampai-sampai dikisahkan, jadi suatu ketika dia hendak menyetor tulisan yang dinasakhnya. Jadi dia meminjam dari gurunya catatan untuk disalin gitu. Jadi ketika disalin itu dia hafal salinannya sampai 2 juz. Jadi sambil menulis itu, apa yang ditulis dalam buku langsung terekam dalam otak gitu. Ketika dia hendak menyetorkan, rupanya dia tidak membawa catatannya, malah yang dibawa catatan yang kosong. Harusnya catatan yang sudah ada tulisannya gitu ya. Dibawa pula catatan yang kosong, terbawa catatan yang kosong gitu maksudnya. Sehingga gurunya marah gitu kan, kamu mau nyetor apa? Semua catatanmu kosong. Katanya Imam Tirmidzi, ya sudah saya setorkan lewat hafalanku. Akhirnya disebutkan tuh hafalan. Gurunya masih kurang percaya. Kalau begitu saya akan bacakan 40 riwayat yang gharib, maksudnya yang jarang didengar. Kemudian kau ulangi. Pokoknya setiap kemudian gurunya menyebutkan, dia hafal langsung, sekali baca langsung hafal. Itu dia orang dulu ya. Kayak di otaknya ada MP3-nya gitu. Jadi seolah-olah rekaman gitu otaknya itu. Apa yang kita omongkan ada direkam di otak dia. Dan persis yang disebutkan dengan yang disebutkan dengan yang dihafalkan itu kurang lebih isinya. Itulah merupakan kekuatan hafalan Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Imam Tirmidzi ini rihlah untuk talabul ilmi pertama ya di daerahnya Khurasan, karena memang banyak para ulama di Khurasan. Ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya. Kemudian ke Irak, kemudian ke Mekah, kemudian ke Madinah dan ke beberapa tempat. Lah di antara guru-guru Imam Tirmidzi ini bukan guru kaleng-kaleng bahasa kita. Memang guru yang luar biasa seperti Ishaq ibn Rahawayh, ulama besar Ishaq ibn Rahawayh, ikhwan. Ya, ulama Syafi'i. Kemudian juga Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Siapa yang tidak kenal Imam Bukhari? Kemudian Muhammad ibn Amr as-Sawwah al-Balkhi, termasuk juga Imam Muslim, termasuk juga gurunya adalah Amr ibn Ali al-Fallas dan yang lainnya. Artinya bahwa dengan adanya Ishaq ibn Rahawayh, kemudian Imam Muslim, kemudian Imam Bukhari, ini sudah cukup bahwa siapa kapasitas Imam Tirmidzi itu mendapat guru yang seperti ini. Ya. Adapun murid-muridnya juga menjadi ulama besar. Dari mana-mana negeri datang belajar kepada Imam Tirmidzi, di antaranya Hamad ibn Syakir, kemudian Abu Bakar Ahmad ibn Ismail as-Samarqandi, kemudian Abu Hamid Ahmad ibn Abdullah ibn Dawud al-Marwazi, kemudian juga Ahmad ibn Ali ibn al-Muqri dan yang lainnya. Itu di antara murid-muridnya. Adapun tentang aqwalul ulama, bagaimana pendapat para ulama tentang Imam Tirmidzi, subhanallah, sampai-sampai Imam Bukhari sendiri mengatakan kepada Imam Tirmidzi, muridnya nih, ma intafa'tu bika akthar mimma intafa'ta, man tafa'tu bika akthar mimma intafa'ta. Kata Imam Bukhari, karena bagaimanapun Imam Bukhari ini
guru besarnya Imam Tirmidzi. Jadi banyak munaqashah, berdebat antara guru dengan murid ini. Kata Imam Bukhari, demi Allah, apa yang aku dapatkan dari kamu wahai Tirmidzi, manfaat aku berjumpa dengan kamu atau manfaat kau jadi muridku itu jauh lebih besar bagiku daripada engkau mengambil manfaat dari aku. Jadi kata Imam Bukhari, justru ketika engkau jadi muridku, kata Imam Bukhari, aku mengambil manfaat darimu jauh lebih besar dibandingkan engkau mengambil manfaat dari aku. Subhanallah, sampai Imam Bukhari ngomong begitu, ikhwan. Ya, menunjukkan bahwa Imam Tirmidzi itu luar biasa. Makanya kitab yang dikarang seperti Sunan At-Tirmidzi, kata para ulama, sebenarnya tidak layak Sunan Tirmidzi disebut sunan, harusnya disebut Jami' At-Tirmidzi. Kenapa disebut Jami', tidak disebut sunan? Karena kitab Sunan Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi itu mencakup semua bab, lain seperti Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah. Itu pembahasannya terbatas, mulai bab toharah mungkin sampai kitab apa gitu dalam bab fikih, dalam bab muamalah gitu. Tetapi Jami' At-Tirmidzi ini bukan hanya mencakup kitab ahkam, kitab hukum-hukum, sampai kepada masalah adab, masalah akhlak, masalah bab-bab yang tidak ada dalam kitab sunan yang lainnya dia cantumkan di situ. Makanya para ulama mengatakan bahwa pantasnya jangan disebut Sunan At-Tirmidzi tapi Al-Jami' At-Tirmidzi, karena pembahasannya mencakup semua pembahasan. Sampai-sampai lihat perkataan Tirmidzi sendiri dalam karyanya, dia mengatakan, "Sannaftu hadzal kitab wa aradtuhu ala ulama'il Hijaz wal Iraq wal Khurasan faradu bihi wa man kana hadzal kitab yakni Jami' At-Tirmidzi fi baitihi faka'annama fi baitihi nabiyyun yatakallam." Kata Imam Tirmidzi, ketika aku mengarang kitab Al-Jami' At-Tirmidzi ini, aku coba setelah jadi berbentuk mahtutot, sudah jadi kumpulkan hadis-hadis itu dalam satu kitab, maka aku bawa catatan itu kepada ulama Hijaz, aku bawa catatan itu ke ulama Irak, aku bawa catatan itu ke ulama Khurasan, dan mereka berusaha untuk membacanya, dan semuanya senang dengan tulisanku. Maka Imam Tirmidzi mengatakan, maka barang siapa yang memiliki kitabku Jami' At-Tirmidzi, seolah-olah di rumahnya ada Nabi yang sedang bicara. Saking lengkapnya. Jadi kalau antum di rumah punya kitab Al-Jami' At-Tirmidzi atau dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi, sudah cukup. Seolah-olah di rumah antum itu ada Nabi yang sedang berbicara, karena seluruh yang ditulis Imam Tirmidzi dalam kitabnya itu sangat lengkap sekali, mencakup semua hukum-hukum, semua adab-adab dan akhlak yang pernah diucapkan Nabi SAW. Makanya dia mengatakan, kalau antum punya kitab itu seolah-olah ada Nabi yang sedang bicara di rumah kita. Saking lengkapnya kitab Sunan At-Tirmidzi itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara pujian para ulama tentang masalah Sunan At-Tirmidzi ini, kenapa dibedakan dengan kitab-kitab yang lainnya? Ada yang mengatakan bahwa ini seperti yang dikatakan oleh beberapa para ulama, di antaranya Al-Imam Ahmad Syakir rahimahullahu taala, dia mengatakan bahwa kitab Tirmidzi yamtaz bi salasati umur. Jadi kitab Tirmidzi ini memiliki keistimewaan 3 perkara dibandingkan kitab-kitab hadis yang lainnya. Di sana ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah gitu ya. Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah. Jadi bukunya Imam Tirmidzi itu memiliki kelebihan dari semua kitab-kitab hadis. Dan itu ada 3 perkara yang membedakan kitab yang ditulis Imam Tirmidzi dengan kitab-kitab yang lainnya, termasuk Bukhari, Muslim dan yang lain. Di antaranya adalah Imam Tirmidzi itu meriwayatkan pada hadisul bab, hadis yang pertama kali dicantumkan dalam babnya itu nama-nama sahabat yang meriwayatkan dari mereka hadis-hadis yang sama. Jadi walaupun tidak disebutkan redaksinya,
Tetapi beliau sebutkan hadis ini juga diriwayatkan sahabat ini, sahabat itu, sahabat ini, sahabat ini, sahabat itu gitu. Jadi sebutkan tuh ya, dengan lengkapnya. Kemudian yang kedua, beliau juga menyebutkan ikhtilaful fuqaha. Jadi dalam kitabnya itu perselisihan ahli fikih itu disebutkan. Terkadang beliau mengambil pendapat yang rajih dari gurunya Imam Bukhari, terkadang pakai pendapatnya sendiri atau ulama-ulama yang lainnya. Dan dia sebutkan mana yang sahih, mana yang dhaif, sehingga memudahkan para talabatul ilmi untuk mempelajari masail. Kemudian yang ketiga, beliau juga menyebutkan tentang derajat hadis. Di situ disebutkan derajat hadis. Jadi beliau banyak menyebutkan derajat hadis tentang rawi-rawi yang ada dalam kitabnya. Artinya bahwa kalau orang belajar kepada kitabnya Imam Tirmidzi itu lebih dimudahkan. Karena apa? Karena persoalan sudah ada, kemudian juga riwayat-riwayatnya sudah dipilihkan, kemudian pendapat yang kuat juga sudah dipilihkan. Makanya kemudian inilah yang membedakan kitab beliau berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Sampai-sampai dijelaskan oleh Imam Zahabi rahimahullahu taala, beliau mengatakan Jami'ut Tirmidzi ilmun nafi' wa fawaid ghazirah wa ru'usul masail wa huwa ahadu usulil Islam laula ma qadarahu bi ahadith wahiyatin ba'duha mawdu'un wa katsirun minha fil fadail. Beliau mengatakan dalam kitab Jami' at-Tirmidzi itu terdapat ilmu yang bermanfaat, faedah yang luas, kemudian banyak persoalan-persoalan yang bisa kita gali. Dia salah satu daripada usulul Islam, pondasi Islam. Kaulah bukan karena dikotori dengan hadis-hadis yang lemah sebagainya maudhu dan kebanyakannya bicara tentang fadailul a'mal. Memang ada sebagian orang yang mengatakan Imam Tirmidzi ini majhul, seperti Imam Imam Ibnu Hazm. Jadi Imam Ibnu Hazm itu kalau komentar tentang Imam Tirmidzi memang komentarnya negatif. Dikatakan rajulun majhul. Itu orang gak jelas, majhul gitu. Ya karena memang belum sampai kepada Imam Ibnu Hazm tentang kitabnya Imam Tirmidzi. Kata Imam Az-Zahabi, karena tidak sampainya kitabnya Imam Tirmidzi kepada Imam Ibnu Hazm sehingga Ibnu Hazm berkomentar negatif tentang Imam Tirmidzi. Ya, bukan berarti kemudian ketika tidak sampai kepada Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Hazm mengatakan dia rajulun majhul, dikatakan majhul kemudian kita katakan ini pendapat Ibnu Hazm. Tidak, karena Ibnu Hazm ini sendiri tidak paham tentang hal ini, belum sampai ilmu kepadanya. Contoh nih, ketika Imam Ibnu Hazm berfatwa sa'i itu seperti tawaf. Kalau tawaf itu kan 7 putaran tuh. Jadi Imam Ibnu Hazm menganggap sa'i itu seperti tawaf, 1 putaran itu Safa Marwah. Agak pincang orang itu kan. Jadi Safa Marwah itu satu putaran. Ya, nanti dari Safa ke Marwah lagi 2 putaran. Padahal yang benar apa? Safa, Marwah 1 putaran. Marwah, Safa 2 putaran. Kemudian balik lagi kita. Jadi Safa Marwah 1 putaran. Tapi kata Ibnu Hazm, Marwah itu Safa Marwah berarti Safa muter ke Marwah balik ke Safa itu 1 putaran katanya. Padahal yang benar apa? Safa dulu baru Marwah 1 putaran. Marwah Safa 2 putaran kan gitu ya. Kalau ikut pendapat Imam Ibnu Hazm pincang lah. 1 putaran, bayangkan coba. Ya. Iya, karena Imam Ibnu Hazm tidak pernah haji. Ya, tidak sampai ke Mekah, makanya dia berfatwa seperti itu. Ya. Jadi tidak semua yang dikatakan Imam Ibnu Hazm kita benarkan, tidak. Imam Tirmidzi ma'ruf ya. Banyak kemudian karya-karyanya dipuji para ulama, karena belum sampai saja makanya Imam Ibnu Hazm mengkritik Imam Tirmidzi. Intinya bahwa Imam Tirmidzi kemudian meninggal dunia di negaranya sendiri Tirmidz, dan ada yang mengatakan bahwa wafatnya Imam Tirmidzi 22 tahun setelah wafatnya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan Imam Tirmidzi ini meninggal di bulan Rajab tahun 279 Hijriah, dan beliau mengalami kebutaan di akhir hidupnya. Kemudian dia meninggal dunia dalam posisi dia mengalami kebutaan. Dan sekali lagi dikatakan oleh Al-Hakim Abu Ahmad
Aku mendengar Imran ibn Allan berkata, ketika meninggal Bukhari, tidak ada yang menggantikan di Khurasan seperti Imam At-Tirmidzi di dalam ilmu wara, sehingga dia banyak menangis karena takut kepada Allah dan mengalami kebutaan sampai dia meninggal dunia. Wallahu alam. Ini sejarah singkat daripada Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.